pagi abang di sini. Gimana, sehat bro? Banget, sehat banget. Oke, jadi gini ya, saya gini abang. Saya senang sekali dengan narasimu tadi bahwa kita itu jadi gini abang. Ya luar biasa ya bahwa abang ini selalu diberkati dengan kesehatan. Ya puji Tuhan bahwa semua ada dalam perlindungan Tuhan ya bang ya. Ya, alhamdulillah. Jadi maksud saya kita ini kan harus terus belajar untuk mengenal dan memahami kebenaran yang sejati itu seperti apa. Saya selalu narasikan begini abang, di dunia ini banyak sekali Tuhan, bahkan bisa jutaan dan miliaran. Tetapi dari begitu banyak Tuhan, pasti hanya ada satu Tuhan yang benar. Setuju nggak? Setuju banget. Itu udah pasti itu. Ya. Udah pasti. Ya, dan temanya abang ini kan dari kemarin-kemarin juga belum selesai kayaknya pembahasan Yesus menerima kekuatan. Tapi saya juga pengen untuk bertanya sama abang nih. Boleh. Ya, dan saya juga melihat bahwa abang sudah memualafkan begitu banyak orang. Mungkin ya bisa bantu saya. Ya, saya juga pengen tahu kebenaran daripada keimanannya Bang Zuma. Ya, saya juga pengen tahu bahwa ada jaminan di dalam keimanannya abang. Karena kita ini hidup hanya sementara saja, sekali, dan tidak akan ada kesempatan yang kedua kalau kita mati nanti. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan itu untuk kita pelajari benar-benar Tuhan yang mana itu yang layak disembah, sehingga ketika kita metong nanti kita tidak diprank, kita punya jaminan, ada something yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita kelak. Jadi jangan sampai kita mau berkata gini bang ya, oh saya sudah percaya Tuhan yang benar. Itu anggapan kita. Ternyata anggapan itu salah. Jadi saya mau pastikan bahwa baik abang dan saya dan kita semua, bahkan ada 3.000 lebih yang menonton kita, benar-benar pastikan bahwa kesempatan hidup ini jangan kita sia-siakan dengan mempercayai sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya. Makanya itu betul-betul kita harus gali, kita harus betul-betul cari tahu Tuhan yang mana itu yang layak kita sembah. Iya, betul, benar sekali, benar sekali. Ya, kalau di dalam iman kami dikatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiin wan nasara wal mujis wal majus. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak maha menyaksikan. Makhluk hanya menyaksikan apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasakan, apa yang didengarkan. Itu yang disaksikan. Sementara pencipta langit dan bumi itu maha menyaksikan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Nah, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu disaksikan oleh pencipta. Kami tidak mesti harus menyaksikan pencipta. Penciptalah yang harus menyaksikan kami. Karena pencipta itu maha menyaksikan, maka konsep di dalam Islam tidak mewujudkan Tuhan itu dalam bentuk materi. Karena dimanapun umat Islam berada, keadaan apapun itu Tuhannya senantiasa menyaksikan. Maka kaidah awalnya adalah Al-Quran mengajarkan kepada kami untuk mengetahui bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang satu ini menyaksikan apapun yang kami lakukan. Meski kami tidak menyaksikan wujud langsung daripada pencipta, tapi pencipta menyaksikan kami. Allahus Samad, pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan ini adalah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang maha menyaksikan ini tidak bersilsilah, tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan yang maha menyaksikan ini tidak setara, tidak serupa dengan apapun. Itu iman. Maka kami hadir di atas muka bumi merasa selalu disaksikan oleh Tuhan. Apakah
Tuhan yang benar, yang satu-satunya yang Anda anggap itu maha melihat? Tentu Anda mengakui maha melihat. Betapa kecewanya Tuhan yang maha melihat ketika melihat hambanya, ciptaannya menyembah kepada sesamanya manusia. Betapa kecewanya pencipta langit dan bumi yang maha melihat ketika manusia yang diciptakannya dia Tuhankan utusan yang diutusnya sendiri. Ini makanya dalam Islam itu tidak ada gambar Tuhan. Di Islam ada gambar Tuhannya putut. Enggak. Karena umat Islam manusia yang berakal, yang memahami bahwa Tuhan tidak mungkin bisa dilihat di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan bisa dirasakan, Tuhan bisa dipersaksikan keberadaannya. Cukup hanya melihat alam semesta, maka kita tahu Tuhan yang maha menyaksikan itu ada. Makanya di Islam selalu menyembah Allah dalam keadaan ruh dan kebenaran. Apa maksud menyembah Allah dalam ruh? Menyembah Allah dalam ruh adalah khusyuk, melibatkan ruh di dalam beragama, dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran beribadah, melakoni setiap ketukan gerakan ibadah dengan perintah yang punya dasar jelas. Bukan hanya membuat ritual yang tidak ada perintah dari Tuhannya. Maka Islam lebih mempraktikkan apa yang dinasihatkan oleh Yesus, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Libatkan jasad dan ruh kita dalam beribadah, dan gerakan ibadah kita ini adalah diperintahkan dan dicontohkan oleh pembawa agama tersebut. Demikian. Oke. Ya, luar biasa. Jadi tadi kan Abang juga menyinggung bahwa menyembah Allah, menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, ya. Dan sebenarnya kan ayat ini tertulis di dalam Yohanes 4, ya, percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Nah, ketika Abang juga mengutip menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebenarnya kan ini ayat dalam keimanan Kristen. Nah, ada tidak tertulis di dalam Qurannya Abang bahwa di situ diperintahkan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Jadi gini, supaya kita betul-betul kita bisa membedah, dan setiap apa yang kita bedah ini, yang kita sedang diskusi bahas ini, betul-betul bisa memberikan satu keyakinan, ya, bahwa ini betul-betul tertulis di dalam dalam kitabnya saya, gitu ya. Kalau Abang mengutipkan dari Alkitab, nah, kira-kira ada tidak tertulis juga di dalam Quran bahwa diperintahkan untuk menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, Bang? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah mereka, sungguh-sungguh beruntung. Yaitu siapa? Orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang beribadah di dalam ibadah yang khusyuk. Tuh. Ibadah khusyuk, ibadah yang melibatkan ruh. Melibatkan ruh, melibatkan segala kekuatan, melibatkan segala pikiran. Ruang hidup hilang seketika terkait dengan materi duniawi. Hanya ada ruh dan jasad dilibatkan di dalam menghadap kepada pencipta. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menyembah di dalam khusyuk. Kalau khusyuk itu melibatkan jasmani dan ruhani. Bukan Allahu Akbar yang diingat nomor togel. Itu yang dimaksud Al-Quranul Karim. Kenapa saya mengutip ucapan Yesus di dalam Yohanes 4, 23, 22 Yohanes 4, 23, 24 ini? Ya, karena saya berdebat dengan seorang pendeta. Bagaimana dengan kebenaran? Allah terangkan kemudian yang dalam kebenaran adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang melibatkan jasmaninya dalam kebenaran untuk membayar kemudian kewajibannya, menunaikan kewajibannya terhadap si miskin, terhadap si janda-janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemudian syahwatnya, kemaluannya, kelaminnya dari hal-hal yang tidak dihalalkan, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Itu semua adalah kebenaran, kebenaran demi kebenaran. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat dalam khusyuk, beribadah kepada Allah, melibatkan jasmani dan ruhnya. Ulaika humul warithun. Endingnya apa? Mereka kemudian adalah pewaris surga. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun, mereka adalah pewaris surga firdaus, kekal di dalamnya. Jelas itu dalam Islam.
jelas dalam Islam. Tapi kok di Kristen ibadah Minggu mana dasar kebenarannya? Silakan. Baik, ya kalau bicara tentang ibadah, kenapa Kristen beribadah di hari Minggu itu pasti ada alasannya juga karena itu berhubungan dengan kebangkitan Yesus pada hari Minggu itu. Artinya ketika beribadah di hari Minggu itu menandakan celebrating, merayakan kebangkitan Yesus. Dan sebenarnya abang bagi oleh waktu ya. Jadi, seperti Yesus katakan bahwa sudah tiba saatnya orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Anytime, kapan saja itu bisa bebas untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau dipilih untuk menjadi pada hari Minggu, itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya setiap umat itu bisa berkumpul dan merayakan kebangkitan Kristus. Ya, jadi tidak ada aturan baku gitu ya. Jadi harus hari Minggu ya. Tetapi ya mungkin karena itu sudah menjadi kesepakatan, jadi ya sudah dipilihlah hari Minggu, sekalian juga dijadikan hari libur internasional kan. Tapi itu bukan poin daripada diskusi kita. Nah, saya juga pengen tahu gini abang ya. Kalau kami Kristen, Perjanjian Baru itu, kitab Perjanjian Baru itu kan menuliskan tentang ketika Yesus datang, dan para rasul juga menulis semua. Nah, dari Perjanjian Baru ini selalu terkorelasi dengan Perjanjian Lama, karena tidak mungkin ada Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru itu adalah penggenapan akan nubuat-nubuat dan semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, selalu terkorelasi. Nah, saya pengen tahu nih bang, kalau Quran, apakah Quran itu dia berdiri sendiri, dan apakah bahwa Quran itu juga terkorelasi dengan kitab-kitab sebelumnya? Karena tidak mungkin, ini pemahaman saya ya bang ya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan firman-Nya itu saling terpisah satu sama yang lain. Pasti harus terkorelasi, ada hubungannya. Jadi dari awal sampai endingnya itu selalu terkorelasi. Nah, coba mungkin abang bisa kasih pemahaman, penjelasan tentang kitab Quran, apakah ada korelasinya dengan kitab-kitab sebelumnya? Dan mungkin kalau abang bilang ada, bisa buktikan di mana ayat-ayat yang memberikan peneguhan tentang ya adanya Quran. Silakan bang. Oke, baik. Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Ahqaf. Di situ diterangkan di ayat 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran, aku telah mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa sebagai panutan, pedoman, dan rahmat, kasih sayang. Wahasa kitabu musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladina zalamu. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan, kitab-kitab sebelumnya yang datang kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam bahasa Arab untuk menjadi peringatan orang zalim. Hati-hati kalian terhadap Torah, hati-hati kalian terhadap Injil, hati-hati kalian terhadap Zabur. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada kesinambungan dalam arti kata bahwa ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, muncul perjanjian akhir. Itu nggak ada, nggak disifati Quran. Al-Quran datang untuk menerangkan keadaan kitab-kitab terdahulu. Itu yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan keadaan kitab terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu menerima kitab, lalu bagaimana umatnya menyelewengkan kitab, lalu bagaimana adanya penulis-penulis kitab yang mengatakan itu dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan. Itu jawaban saya. Sedangkan ketika Anda mengatakan tidak mungkin ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama,
Oke, tetapi perjanjian lama tetap ada kokoh satu ajaran tegas terhadap Bani Israel meski tak ada perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini numpang tenar saja dengan perjanjian lama. Tidak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen menghubung-hubungkan kitab itu biar dianggap bahwa ajarannya itu berasal dari nabi-nabi. Padahal tidak ada satupun nabi yang diutus mengajarkan bahwa Tuhan turun ke bumi lalu diberi kekuatan oleh malaikat. Itu, silakan. Baik. Jadi gini ya Bang ya. Sorry buat Abang dan juga teman-teman Islam semua, saudara Islam. Jadi mungkin kalau ada narasi saya atau ya perkataan saya mungkin tidak connect, tidak selaras dengan apa yang dipercayai oleh Abang, ya namanya kita hidup berbeda. Iya, betul. Ya, jadi saya juga sebenarnya capek juga ya kalau dengan cara debat diskusi yang selama ini kita lakukan, sebenarnya itu juga hal yang nggak baik dan nggak sehat. Baik buat jiwa kita, ya. Bahkan kalau jiwa kita juga terganggu, maka itu juga akan berdampak kepada tubuh kita. Karena itu ya kita harus jaga supaya baik roh, jiwa, dan tubuh kita itu tetap sehat. Dan ketika kita berdiskusi, kita ini boleh berdebat yang keras itu boleh, tetapi kalau yang kasar, saya pikir ya kita belajar untuk kita hentikan semua itu. Karena ya namanya kita sesama anak bangsa, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Jadi Bang Suma, ya saya secara pribadi juga lewat kesempatan ini minta maaf buat Abang. Mungkin beberapa waktu kemarin ya kita selalu berargue, ya mungkin ada timbul ya perasaan-perasaan yang mungkin marah atau apa. Tapi bagi saya pribadi Abang, saya nggak marah sama Abang, saya nggak marah juga sama saudara-saudara Islam. Saya tetap mengasihi semuanya, dan ya saya berharap bahwa kita ini tetap berjalan bersama-sama di dalam perbedaan kita. That's okay, nggak perlu harus saling memaksakan. Tetapi kembali ke pembicaraan kita. Nah, Kristen ini adanya itu kan dari orang Yahudi sebenarnya ya. Walaupun kata Kristen ini kan datangnya dari Antioquia, diucapkan oleh orang-orang yang bukan pengikut Kristus saat itu ya. Dan yang memberitakan tentang Yesus ini juga murid-murid Yesus sendiri juga orang Yahudi. Nah, mereka sendiri yang menjadi saksi, mata saksi hidup yang memberitakan siapa itu Yesus. Jadi kalau saat ini ada Kristen di seluruh dunia, itu bukan karena kami yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, yang melantik Yesus menjadi Tuhan, tetapi ini kan sebenarnya message dari malaikat secara langsung ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 43, Lukas 2 ayat 11, di situ jelas bahwa khususnya Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri yang memperkatakan itu. Makanya kami mempercayai apa yang telah diberitakan ini Abang, dan sebenarnya bukan hanya sebatas ketika kami mendengarkan pemberitaan siapa itu Yesus, tetapi kami melihat bahwa ada fakta, ada bukti, ada nyata kuasa daripada Yesus yang betul-betul masih nyata sampai saat ini. Nah, ini yang membuat kami itu tidak ragu sedikit pun. Jadi ini secara pribadi saya ya Bang ya, secara pribadi saya alami, karena saya sendiri melihat bagaimana kuasa Yesus itu nyata masih sampai hari ini. Bahkan mama saya berdoa buat kakak saya yang metong bangkit, adik saya yang metong bangkit, papa saya yang lumpuh bangkit. Bahkan baru kejadian, kalau Abang nanti nonton di VT saya, kesaksian hidup dari istri saya itu minggu lalu itu sakit dan dokter bilang masa penyembuhan pemulihan itu bisa 9 bulan sampai 2 tahun. Tetapi hanya dalam 1 minggu didoakan itu dia mengalami pemulihan yang sempurna. Ya, jadi di sini membuat saya secara pribadi bahwa iman saya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sebatas karena saya terlahir dari Kristen lalu saya mengimani Yesus, tidak. Tetapi saya punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi inilah yang meneguhkan dan menguatkan, dan saya melihat bahwa ternyata betul apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terbukti adanya Bang ya.
Nah, itu aja dulu, nanti abang ya kita Baik. saling. Baik. Jadi gini Bu, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan iman saudara. Iman saudara adalah kepercayaan dan keyakinan saudara saya nih. Itu adalah ranah iman. Naifnya adalah iman saudara dibangun dari sebuah kitab yang sayang sekali tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Padahal Bible itu adalah berita besar. Bible itu adalah perkara dahsyat. Surat-surat yang ada di dalamnya adalah nuansa keilmuan yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi menjadi hidup dalam konsep keyakinan yang menurut saya matang bagi pemeluknya, sempurna bagi yang mempercayainya. Sayang sekali kitab ini tidak memiliki legitimasi dari Yesusnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memberikan legitimasi terhadap Torah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi validasi terhadap Quran. Bible adalah kumpulan cerita-cerita yang dihasilkan dari penulis-penulis yang menelaah. Kemudian mereka mengumpulkan apa yang mereka saksikan dari kesaksian, dari pemberitaan, cerita-cerita orang, kumpulan-kumpulan peristiwa yang mereka susun. Tersusun dengan rapi, tapi tidak Yesusnya ada. Apakah ada kebaikan di dalamnya? Ada. Akan tetapi kebenaran dan kebaikan yang muncul di dalam Bible tidaklah bisa dijadikan sebagai hak mutlak secara absolut untuk menghantarkan manusia dalam beragama dengan agama yang betul. Al-Quran memberikan validasi. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-Taura wal Injil. Al-Quran memberikan narasi-narasi kuat. Injil, berita gembira, kabar sukacita. Itu adalah sebuah hak mutlak milik Nabi Isa yang diajarkan kepada kaumnya Bani Israel, yang puing-puingnya kemudian dicatat oleh orang-orang asing yang hari ini disebut dengan perjanjian baru. Jelas itu. Itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran menjelaskan surah Al-Araf ayat 27 ayat 30, Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi dan kepada Allah, iblis sebagai pemimpin. Itu kata Quran. Saya membaca penekanan Al-Quran tentang Injil dan saya temukan data di dalam Bible. Konon Yesus mengatakan bahwa iblis memberikan kekuatan mujizat-mujizat kepada para pengikutnya. Sekiranya mungkin mereka bisa bermujizat, menyembuhkan orang, mengobati orang, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang mati. Apa kata Yesusnya? Matius 24 nomor 24. Semua itu dilakukan sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Validasi jelas itu. Jadi kalau saudara hari ini bisa bermujizat, mohon maaf, tunggu waktunya ketika ada masa Anda bertemu dengan Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, aku bermujizat pakai namamu, aku bernubuat, betul, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Itu yang kedua. Jadi bukan menjadi takaran, bukan menjadi ukuran Anda menyembuhkan orang mati, Anda kemudian menyembuhkan orang lumpuh dan seterusnya, bahwa itu adalah takaran kebenaran. Tidak. Kenapa? Karena dia memiliki dua mata pisau. Yang pertama, Yesus pun mengatakan iblis mampu melakukan hal yang sama sekiranya mungkin pengikutnya bisa disesatkan, orang-orang pilihan bisa disesatkan. Apalagi kalau kita ini hanya manusia biasa. Dengan mujizat seperti itu Anda bisa dituhankan, Anda bisa didewakan. Tetapi apakah itu cerminan sebuah kebenaran mutlak? Belum tentu. Kenapa? Karena di situ ada dua mata pisau yang saling mengancam antara orang yang bermujizat. Satu bermujizat karena iblis, satu bermujizat karena Tuhan, dan dua-duanya menggunakan nama Yesus. Boleh Anda renungkan. Al-Quran saya sudah mengatakan, wa iyada'una illa syaitanan marida. Iblis bisa memberikan kuasa kepada pengikutnya. Apa yang iblis tidak bisa lakukan? Ketika dia menginginkan pengikutnya dituhankan, pengikutnya didewakan, untuk memalingkan manusia dari ajaran yang sesungguhnya. Bukan Al-Quran sekedar Al-Quran, tetapi Yesus yang ada di dalam Bible Anda pun mengatakan pada hari terakhir nanti. Maksud hari terakhir itu adalah masa di mana manusia akan dikumpulkan, sudah dikumpulkan, dan akan digiring neraka atau surga. Disitulah manusia akan kehausan dan kelaparan. Dalam arti kata, mereka haus validasi dari nabi-nabi yang mereka ikuti. Mereka haus, mereka lapar validasi dari Tuhan yang mereka sembah. Tapi apa kata Nabi Isa atau Yesus? Di dalam Al-Quran dikatakan, "Ma qultulahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum." Maaf ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka untuk menuhankan Engkau, di mana Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Jelas Yesus pun mengatakan demikian.
melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tidak akan masuk surga, melainkan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, yang adalah perjanjian barunya. Jadi dua poin ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya, bahwa ketika Anda membangun sebuah akidah, membangun sebuah kepercayaan, keyakinan yang Anda katakan menghantarkan Anda kepada keselamatan, sayangnya buku ini tidak mendapat validasi dari Yesus. Yang kedua, mujizat yang Anda lakukan, Yesus sudah berikan jawabannya, bahwa orang yang disesatkan, penyesat pun bisa melakukan hal yang sama. Demikian. Oke, baik. Jadi bicara tentang validasi Yesus terhadap Injil. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mereka menulis kitab ini setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi kalau supaya menuntut harus ada validasi dari Yesus, jelas tidak mungkin karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa apa yang ditulis oleh mereka ini benar adanya? Yaitu dari rasul-rasul yang lain. Mereka tidak menentang, tidak ada juga contoh ya, kayak mungkin Petrus dan murid-murid yang lain, mereka akan menentang apa yang ditulis oleh keempat sahabat mereka ini. Tetapi tidak ada satu validasi pun yang menyatakan bahwa tulisan mereka itu salah. Dan yang kedua, mengenai mujizat-mujizat. Nah, memang akan ada orang juga yang bisa. Maksudnya begini, Bang. Yesus akan membela namanya ketika seseorang itu berbuat mujizat. Contoh, kalau contoh saya ini bukan orang Kristen ya. Terus saya tahu bahwa saya pernah mendengar bahwa ada kuasa di dalam Yesus. Nah, saya menggunakan nama itu untuk saya melakukan mujizat. Itu bisa terjadi. Tuhan melakukan mujizat lewat orang itu bukan karena orang itu benar atau salahnya, tetapi karena nama yang dipakai itulah yang menjadi taruhannya. Makanya Tuhan juga melakukan mujizat. Tetapi akan tiba saatnya orang itu akan diusir seperti yang dinarasakan itu. Nyalah engkau pembawa kejahatan. Jadi bukan di mujizatnya yang Tuhan perhitungkan, tetapi dari buahnya lah. Artinya perilaku daripada orang yang telah menggunakan nama Yesus itu kan menggunakannya dengan sia-sia nih, Bang ya. Yesus, Tuhan akan membela namanya yang dipakai. Mujizat akan tetap dilakukan, tetapi bedanya di sini, Abang, bahwa Yesus kan bilang, engkau akan menerima kuasa, engkau akan diberi kuasa, engkau akan bisa melakukan perkara-perkara yang bisa aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi apa yang pernah Yesus lakukan, setiap orang yang percaya kepadanya akan bisa melakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, ketika mujizat-mujizat itu bisa kita lakukan dengan nama Yesus, harus selaras juga dengan hidup kita yang benar, sehingga ketika tiba saat penghakiman, kita tidak diusir, tapi malah kita akan dikatakan Tuhan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, seperti gadis 5 bodoh dan gadis 5 bijaksana. Nah, 5 gadis bodoh ini adalah orang juga yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak punya penyediaan. Nah, 5 gadis bijaksana ini mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka punya penyediaan. Tuhan juga, Yesus juga memberikan perumpamaan. Hamba yang setia yang memiliki 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta dan 2 talenta mengembangkannya, dapat bunganya. Nah, sementara yang punya 1 talenta ini, dia menguburkannya. Nah, ini yang dikategorikan hamba yang jahat ini. Maka, nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi kejahatan itu dilihat bukan dari mujizatnya, tetapi dilihat dari buah hidupnya. Nah, begitu, Bang. Oke, baik. Jadi ada yang menarik terkait dengan saudara mengakui tidak ada validasi dari Yesus. Ini kalau dipahami nih, sebuah kitab tidak ada validasi dari Yesus, ya sudah selesai. Apapun yang muncul di dalamnya sudah selesai. Maka selayaknya kami umat Islam, kami nggak menerima Bible dan kami tidak menolaknya. Kenapa hal demikian? Karena kami menganggap di situ ada ilmu. Sebagaimana buku kimia, kami tidak menerimanya dan tidak menolaknya.
sebagai firman Tuhan. Tetapi kami menerima apa yang ada di dalamnya, tapi kami tidak menerima sebagai firman Tuhan. Sebagaimana buku fisika, sebagaimana buku yang lain. Kami menerima dan tidak menerimanya. Maksudnya apa? Kami menerima ilmu yang ada di dalamnya, tapi kami tidak sampai pada level beriman kalau itu adalah firman Tuhan. Begitu juga Bible. Ada nuansa ilmu di dalam, tetapi tidak sampai kepada level firman Tuhan. Bagaimana bisa menjadi firman Tuhan sedangkan Yesus sebagai penyampai firman yang menjadi tokoh utama, menjadi tokoh sentral dalam Bible tersebut, perjanjian baru tersebut, tidak memberikan validasi terhadap buku ini. Selesai. Clear sebenarnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait nama Yesus yang digunakan untuk bermukjizat. Yesus sudah memberikan validasi, bukan? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kan udah jelas tervalidasi. Makanya saya katakan Bible bukan firman Tuhan, tapi di dalamnya ada kebenaran. Sebagaimana buku kedokteran bukan firman Tuhan, tapi di dalamnya ada kebenaran. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, saudara ngobatin orang pakai nama Yesus, bukan? Oh iya dong. Jadi nama Yesus itu memang dahsyat. Makanya iblis memakai nama itu, ngaku-ngaku Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Sebab nabi-nabi palsu dan para penyesatnya ketika datang menjual nama Yesus, memakai nama Yesus, 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 Yesus. Makanya Bung, di dalam Bible kan sudah sangat jelas pada hari terakhir. Ketika Yesus berbicara mengenai hari terakhir, berarti cakupan Bang Suma dan Abang ini itu masuk di dalamnya. Kita yang hidup di bumi masuk ke dalam sana, di ranah itu. Hari terakhir itu semua manusia akan dikumpulkan, dan disitulah Yesus akan memilah, memilih, membedakan antara mana yang domba, mana yang serigala. Di situ Yesus akan mengatakan bahwa pada hari terakhir akan banyak orang, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Ya, sudah ada di dalam Bible dan itu tervalidasi sendiri. Bahkan dikatakan itu ucapan Yesus. Meski secara kitab utuh tidak ada validasi Yesus terhadap kitab ini, tapi naungan yang ada di dalamnya itu pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya yang dijadikan sebagai naungan oleh saudara kami Kristen. Konon diceritakan itu ucapan Yesus. Pada hari terakhir berarti abang terkait, saya pun terkait. Abang menggunakan nama Yesus, saya tidak. Anda bermujizat pakai nama Yesus, saya tidak. Sekarang permasalahannya di mana? Yang melakukan kehendak Bapa. Ada enggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Ada enggak kehendak Bapa agar kita membatalkan hukum Torah, agar kita merasulkan Paulus, agar kita mengkitabkan perjanjian baru? Ada enggak? Tidak ada. Agar kita ibadah minggu, menggantikan hari Sabat, agar kita makan babi, membatalkan kemudian haramnya babi, agar kita kemudian tidak bersunat, membatalkan perjanjian. Ada enggak kehendak Bapa? Tidak ada. Tapi toh Anda mampu melakukan kemudian mujizat. Nama yang Anda pakai adalah nama Yesus. Ketika Anda membangkitkan orang tua kita, dia bangkit. Nama siapa yang Anda pakai? Nama Yesus. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal? Datang makhluk, datang sosok, datang kekuatan dari Yesus, tetapi Yesus sendiri mengatakan aku tidak mengenal engkau. Berarti yang datang dalam nama Yesus ini bukan Yesus, karena Yesus tidak mungkin bohong. Kalau saudara bermukjizat, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus, kan bukan saudara yang membangkitkan, bukan saudara yang punya kekuatan, tetapi yang punya kekuatan itulah yang Anda panggil yang bernama Yesus ini. Datang dia. Ketika ia datang berarti dia melihat Anda, dia melihat saudara, dia mengenal saudara. Oh saudara, Pendeta Kindo memanggil saya untuk mengobati, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang ini. Berarti yang datang kepada Anda pada saat Anda bermukjizat mengenal Anda. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal Anda? Yang datang dalam nama Yesus bukan Yesus yang asli. Karena tidak mungkin Yesus berbohong. Aku tidak mengenal engkau. Masa kau tidak kenal dia? Iya. Lah kamu datang membantu dia membangkitkan orang tuanya. Bukan aku. Iblis yang memakai namaku. Bukankah ketika aku dicobai di padang gurun, dibumbungkan bait suci, di dalam gunung yang tinggi, apa kata iblis? Segala kuasa, segala kemegahan, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Sembahlah aku dalam nama Yesus. Maka segala kuasa dunia akan kuberikan. Kecil itu kalau hanya membangkitkan orang mati, kecil. Kuasanya akan aku berikan kepadamu. Jadi jangan heran, kami umat Islam justru mengatakan Al-Quran betul, Bible betul.
Yesus betul. Kalau ada penyesat yang membantu pengikutnya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kami percaya Al-Quran itu bahwa iblis adalah pembantu-pembantu orang kafir, orang-orang kafir pembantu-pembantu iblis dalam menyesatkan manusia. Itu poin, Bang. Jadi ketika saudara mengatakan tidak ada validasi, clear, sudah selesai kita. Dan ketika saudara kemudian menggunakan nama Yesus, clear juga, sudah selesai kita. Memang betul apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Ya, saya kira begitu. Silakan. Ya, jadi satu hal mengenai validasi yang abang minta, apakah Yesus memvalidasi? Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, ketika Yesus perintahkan kepada murid-murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah, baptislah mereka, ajarlah mereka. Nah, itu validasi langsung daripada Yesus untuk murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi itu validasi yang langsung diperintahkan oleh Yesus kepada para rasul ini. Tapi kalau abang menuntut apakah ketika para rasul ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, bahkan sampai ke Wahyu, karena kita baca yang perjanjian baru itu kan dari Matius sampai ke Wahyu, apakah kitab-kitab ini divalidasi langsung oleh Yesus seperti yang abang maksudkan bahwa Muhammad memvalidasi, ya, bersama Allah memvalidasi Quran, maka tidak akan ditemukan data secara eksplisit bahwa Yesus memvalidasi tulisan-tulisan para rasul ini, karena Yesus sudah naik ke surga, baru kitab-kitab ini ditulis. Tetapi kalau untuk membuktikan bahwa ada kebenaran di dalamnya atau tidak, ya kita lihat saja dari ajaran-ajarannya, tulisan-tulisan di dalamnya, dan buah-buah dari para rasul ini bisa membuktikan bahwa apa yang mereka tulis, apa yang mereka ajarkan itu tidak bertentangan, bahkan mereka melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena kita lihat cara metongnya para rasul ini itu mengerikan loh, Bang. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipancung. Kematian mereka itu mengerikan. Hanya satu nama yang bisa mengorbankan hidup mereka seutuhnya. Bahkan mereka tidak pedulikan diri mereka, hidup mereka nggak pedulikan demi satu nama yang telah mereka percayai bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah gitu, Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada validasi di dalam Bible, khususnya yang diimani oleh saudara kita Yahudi. Ulangan 18, 20, 21, 22. Siapapun dia yang mengatasnamakan Tuhan apa yang tidak pernah Tuhan firmankan kepada mereka, mereka harus mati dengan cara mengenaskan. Yang pertama. Lalu Amsal 19 nomor 5. Di situ sangat jelas diterangkan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Sebab orang-orang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar dari hukuman. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ketika Al-Quran mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah, celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Celaka. Sama persis yang diterangkan Amsal 19:5, Ulangan 18 tadi. Artinya bahwa jangan bangga ketika orang-orang yang Anda imani sebagai rasul, sebagai penyampai firman, menyatakan firman dan kemudian ending dari kehidupannya itu celaka. Jangan bangga. Justru itu menggenapi nubuatan yang dimaksudkan oleh Bible dan juga Al-Quranul Karim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab. Celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, jadi saudara, kalau diterangkan di dalam Bible, murid-muridnya diperintahkan, saya katakan itu kebenaran. Man ansari ilallah, nahnu, kami, kata murid-muridnya, kami yang akan membantu menegakkan tali agama Allah. Kepada siapa? Kaum Bani Israel. Kami, kata sahabatnya, kata murid-muridnya. Itu betul, itu tervalidasi, memang benar. Cuman masalahnya sekarang adalah kerangka iman, kepercayaan, keyakinan yang tersusun di dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru, itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Itu masalah besar. Bagaimana mungkin kita menyandarkan hidup kita tentang surga nerakanya kita kepada sebuah buku yang tidak tervalidasi?
andai buku itu mengajarkan satu jalan menuju neraka, tetap aja kita imani. Kenapa? Karena di situ mengatasnamakan Yesus. Tapi kita lupa itu buku tidak ada validasinya dari Yesus. Kenapa begitu berat untuk memahami itu? Ya karena sudah terlanjur dipercayai, sudah terlanjur diimani, hidup semati dengan buku itu, tapi tidak sadar bahwa buku ini tidak mendapatkan validasi akurat dari Yesus itu sendiri. Ini sudah cukup jelas bagi kami orang Islam, bagi yang berakal, tidak akan mungkin mau menggadaikan iman kami kepada sebuah buku apapun itu, buku seperti apapun narasinya, kalau tidak ada validasi dari sang sumber itu sendiri. Itu dari saya, sahabat Sinta Lilik yang ada di YouTube. Syukran, barakallahu fiik. Silakan saudaraku pendeta, silakan. Oke, saya rasa ya cukup ya penjelasan dari Bang Suma mengenai ya validate-nya Alkitab dan ya terutama di Perjanjian Baru. Jadi kalau ya memang hal seperti ini akan sulit dipahami ya, baik bagi Bang Suma dan juga bagi saudara-saudara Islam yang lain. Tapi ya bagi saya secara pribadi ya, ini kan bicara tentang ranah iman ya, apa yang kita percayai dan kalau itu ada dasar kebenarannya ya kita lakukan itu ya. Saya ya mau pamit turun dulu. Cuman ya saya secara pribadi saya minta maaf sama Bang Zuma bahwa kita sudah lebih dari 30 kali bertemu dan biasanya kan kita suka berantem nih ya. Arti berantem maksudnya dalam kita berkata-kata mungkin sudah saling menyakiti. Bahkan secara pribadi juga buat saudara-saudara Islam yang lain juga mungkin tersakiti dengan banyak sekali perkataan-perkataan saya. Nah, lewat kesempatan ini saya juga meminta maaf buat Bang Suma dan semua teman-teman Islam. Saya tidak punya maksud apa-apa ya, seperti yang saya sudah suka narasikan bahwa saya juga punya keluarga Islam ya. Bahkan nenek kandung saya menikah dengan orang dari Bugis, dari Makassar ya, dan mereka juga bahkan menjadi petinggi-petinggi di NTT juga. Jadi kalau saya menyakiti umat Islam, artinya kan saya juga menyakiti mereka sendiri. Jadi sekali lagi sorry buat Bang Suma dan semua teman-teman Islam. Mungkin saya juga pernah menyakiti kalian lewat pernyataan-pernyataan saya. Ya lewat kesempatan ini saya juga minta maaf buat Bang Suma dan teman-teman semua. Dan saudara-saudara dan juga ya mari kita belajarlah untuk ketika kita berdiskusi jangan kita pakai otot kita, jangan kita pakai urat kita pakai kita pakai otak kita untuk kita saling mengedukasi satu sama yang lain. Masalah perbedaan iman itu hal yang wajar, hal biasa ya. Tetapi namanya kita sesama anak bangsa, kita harus saling bersatu supaya ya orang di luar juga, dunia luar juga bisa melihat bahwa ya kita sesama anak bangsa tidak saling perang sendiri gitu ya. Jadi saya juga dan pribadi saya minta maaf dan mungkin teman-teman yang di bawah juga bisa juga memberi maaf buat saya pribadi dan juga teman-teman Kristen yang lain. Baik Bang, baik. Saya juga melalui forum ini mohon maaf sedalam-dalamnya dari ujung rambut saya sampai kaki candaan-candaan saya kepada abang saya. Saya tahu abang orang baik kok, makanya saya tidak ada beban untuk sedikit bercanda membuli abang saya. Saya yakin dari wajahnya abang orang baik. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata, ada ungkapan, ada candaan yang ya nyakiti abang. Saya minta maaf. Jadi terima kasih abangku. Thank you. Ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Nanti saya naik lagi ya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih bang. Terima kasih. Menambah pengetahuan saya untuk sama kita saling mengisi. Ya. Mengisi. Betul. Terima kasih abangku. Terima kasih. Sehat terus. Terima kasih Bang Kingdom. Iman ya Islam ya. Baik. Masya Allah, luar biasa bang. Thank you Bang Kingdom, thank you. Saya luar biasa. Saya hormat kepada abang. Thank you. Saya sebenarnya orangnya kocak bang. Orangnya kocak. Kalau abang lihat saya secara langsung ketemu langsung, kering gigi abang tertawa gue buat. Saya pelawak abangku, saya pelawak. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya sekali lagi saya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Makanya setiap kali saya habis memberikan materi, habis diskusi, saya
sejak bertemu dengan teman-teman kita dari pihak sebelah, dari Dinda Dosma yang pernah melaporkan saya, itu kita sudah komitmen untuk menjalin hubungan persaudaraan lintas agama sebagai anak bangsa untuk merajut kemudian persaudaraan. Kita pupuk toleransi Islam Kristen ini dengan baik, meski kita tidak bisa mengelakkan diskusi debat lintas agama karena kita memang mempertaruhkan segala-galanya untuk keyakinan kita masing-masing. Itu. Jadi saya setiap kali habis dialog atau debat, saya benar-benar tulus memohon maaf kepada saudara-saudara kami Kristen dimanapun berada. Arti bahwa ketika kita masuk ke meja diskusi, kita masuk ke meja dialog debat lintas agama, kemungkinan yang akan terjadi itu kita sudah harus tahu. Ini akan terjadi. Oleh karena itu kita legowo untuk menerima keadaan itu. Kami dihujat, Tuhan kami dihujat, Al-Quran dihujat, Nabi Muhammad dihujat. Itu adalah bagian daripada ruang lingkup debat lintas agama. Jadi kita harus siap untuk melakukan itu. Namun ada satu hal yang perlu dipahami, baik Islam maupun Kristen. Apa itu? Bahwa tidak semua apologet Islam itu berdiri di atas cakupan yang berdasarkan legalitas yang menjadi standarisasi negara kita ini. Ada yang liar, yang tanpa ada wadah atau yayasan yang menjadi dasar pijakan mereka. Itu kami tidak bertanggung jawab. Ketika ada apologet Islam yang melakukan serangan-serangan secara membabi buta di luar daripada yayasan kami tidak bertanggung jawab. Mereka membawa diri-diri mereka masing-masing, tidak membawa nama besar apologet Islam Indonesia. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Nah, yang kami pingin dari pihak Kristen, dan ini juga saya sudah minta kepada Dinda saya, Dinda Dosma, kalau beliau mendengarkan, sebisa mungkin dari pihak Kristen itu juga ada yayasan yang menjadi naungan para apologet Kristen untuk kita berdialog, membangun dan meraju dialog lintas agama yang elegan. Bisa kok, bukti saya dengan Pendeta Kingdom bisa kok diskusi baik. Beliau bertanya tentang Islam, saya menjabarkan tentang Islam. Kenapa harus korelasikan dengan Bible? Karena ya itu tadi, Al-Quran membahas tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran.